Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Perkembangan Produk Asuransi dan Konsep Pemasaran Asuransi Syariah. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Septi Quraini, NIM 4218089. Yang kedua ada Rusmalia Megatantri, NIM 4218097. Dan saya sendiri, Siti Robiatul Adawiyah, NIM 4218100. Materi yang akan dibahas yaitu ada dua. Yang pertama, perkembangan produk asuransi syariah, dan yang kedua, konsep pemasaran asuransi syariah. Perkembangan produk asuransi syariah. Perkembangan asuransi syariah di Indonesia terhitung terlambat dibanding dengan perkembangan asuransi syariah di luar negeri. Pada akhir abad ke-20, negara non-muslim telah membuka perusahaan asuransi yang bernuansa Islam seperti Turki dengan berdirinya perusahaan Ikhlas Sigarta AS pada tahun 1993, Australia dengan berdirinya Takaful Australia pada tahun 1993, Bahamas dengan berdirinya perusahaan asuransi Islam Takaful dan Takaful pada tahun 1993, Ghana dengan berdirinya asuransi Metropolitan Insurance CEO pada tahun 1993, dan lain-lain. Perkembangan asuransi syariah di masa yang diharapkan akan terus berkembang seiring dengan membaiknya perkembangan ekonomi dunia, khususnya di Indonesia. Meskipun perusahaan syariah di Indonesia masih terlalu sedikit dibanding dengan jumlah penduduk Indonesia yang sebagian besar beragama Islam, diharapkan di waktu yang akan datang produk-produk asuransi yang bernilai syariah dapat tumbuh dan berkembang secara baik. Diharapkan pula ada perusahaan asuransi konvensional dalam operasionalnya kepada prinsip syariah yang mendasarkan operasionalnya kepada prinsip tolong-menolong dan kejujuran yang sempurna. Agar asuransi syariah bisa berkembang, maka diperlukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, perlu strategi pemasaran yang lebih terfokus kepada upaya untuk memahami pemahaman masyarakat tentang asuransi syariah. Yang kedua, sebagai lembaga keuangan yang menggunakan sistem syariah, tentunya aspek syiar Islam merupakan bagian dari operasi asuransi syariah. Yang ketiga, dukungan dari berbagai pihak terutama pemerintah, ulama, akademisi, dan masyarakat diperlukan untuk memberikan masukan dalam menyelenggarakan operasi asuransi syariah. Yang keempat, yaitu perlunya upaya sosialisasi yang lebih baik dan serius kepada masyarakat sehingga mereka benar-benar mengenal apa itu asuransi syariah. Yang kelima, meningkatkan produk asuransi syariah sehingga lebih beragam dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang keenam itu perlu meningkatkan profesionalisme SDM dalam bidang asuransi syariah sehingga dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan asuransi syariah saat ini dan masa yang akan datang. Produk-produk asuransi syariah sebagai berikut. Yang pertama, produk takaful individu, yang di dalamnya ada produk tabungan dan produk non-tabungan. Yang kedua, ada produk takaful grup, yang di dalamnya ada produk takaful akhirat dan tabungan haji, takaful kecelakaan siswa, takaful kecelakaan diri kumpulan, takaful majelis taklim, dan takaful pembiayaan. Yang ketiga, ada takaful umum, yang di dalamnya ada produk takaful kebakaran, kendaraan bermotor, rekayasa, pengangkutan rangka kapal, dan takaful aneka. Pemasaran asuransi syariah. Jenis produk asuransi syariah terdiri dari asuransi jiwa dan asuransi kerugian, di mana masing-masing jenis tersebut memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Untuk menjual masing-masing produk tersebut, dibutuhkan agen-agen yang memiliki kemampuan yang berbeda untuk memahami masing-masing sifat produk tersebut.
Metode pemasaran asuransi jiwa. Beberapa perusahaan asuransi menggunakan metode dengan mengadopsi sistem Flight Development System atau FDS dengan berbagai penyempurnaan yang disesuaikan kebutuhan perusahaan yang bersangkutan. Perusahaan asuransi syariah misalnya dengan membuat penambahan materi seputar akidah akhlak, ibadah, dan budaya perusahaan Islam. Kemampuan yang harus dimiliki agen yaitu ada 4. Yang pertama, pengetahuan akan produk. Yang kedua, keterampilan dan kemampuan lobby. Yang ketiga, penampilan. Dan yang keempat, jaringan bisnis. Prinsip dalam menjual yaitu ada 3. Yang pertama, persiapan internal. Dan yang kedua, persiapan eksternal. Dan yang ketiga, persiapan spiritual. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.